Faslun, suatu pembahasan. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'it. Menyapu dua khuf diperbolehkan dengan 3 syarat. Sebelum masuk kita ke pembahasan itu, ada sedikit tambahan. Menyapu dua khuf itu diperbolehkan untuk wudu, tidak untuk mandi besar, tidak untuk mandi besar atau mandi sunnah atau menghilangkan najis. Bisa dipahami kan? Jadi membasuh, menyapu khuf itu hanya khusus untuk wuduk saja. Ketika nanti dia terkena hadas besar yang mewajibkan mandi, maka dia wajib melepas khufnya. Maka nanti di sini ada itu perkara yang membatalkan khuf, menyapu khuf. Itu salah satunya adalah ada sesuatu yang sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesungguhnya boleh menyapu dua khuf, tidak salah satu keduanya. Tidak boleh cuma yang disapu satu, satunya lagi dia tak mau nyapu. Satu khuf saja yang dipakai, satunya tidak dia pakai. Tidak bisa, kecuali orang yang kehilangan salah satu kakinya. Kecuali orang yang kehilangan salah satu kakinya. Tadi kan kita katakan bahwasanya boleh itu menyapu khuf, tapi dengan catatan harus ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dia memulai memakai keduanya, ayyabtadi lubsahuma ba'da kamalit taharah. Dia memakai keduanya, kedua apa ini? Kedua khuf setelah sempurna bersucinya. Berarti dia harus dalam keadaan bersuci memakainya. Tidak boleh dalam keadaan, tidak dihitung dalam keadaan berhadas kecil ataupun hadas besar. Harus dalam keadaan bersuci, manjawek jolo, berwuduk dulu sempurna. Setelah berwuduk sempurna baru dia memakai khuf. Maka jikalau dia membasuh satu kaki, dia membasuh satu kakinya. Maka jikalau dia membasuh satu kakinya, kemudian memakaikannya khuf, lalu dia membasuh kaki kedua dan memakaikan khuf di kaki kedua, maka itu tidak sah. Bisa dipahami kan? Jadi harus sempurna, bukan misalkan dia basuh muka, berwudu, basuh muka dia, basuh tangan, menyapu sebagian kepala, lalu dia basuh kaki kanan misalkan. Lebih dahulu dia basuh kaki kanan. Setelah dia membasuh kaki kanan, dia ambil khuf, dia pakaikan di kaki kanan. Lalu dia basuh kembali kaki kiri, lalu dia pakaikan. Tidak bisa seperti itu. Harus kamalut taharah, harus sempurna dulu semua bersucinya, dibasuh dulu kaki kanan dan kaki kiri, selesai semuanya, baru dia pakaikan khuf. Jikalau seandainya dia memakai keduanya setelah sempurna sucinya, setelah kamarut tahar, setelah sempurna sucinya, maksudnya apa? Setelah selesai dia berwudu, kemudian dia berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau hadas besar pastilah dia akan wajib melepaskan khuf, berarti hadas kecil di sini. Dan dia berhadas kecil sebelum sampainya kaki ke telapak khuf, sebelum sampainya kaki ke telapak khuf, maka tidak sah menyapu khuf, harus diulang kembali. Bagaimana maksudnya? Dia berwudu ini, wudu selesai, basuh muka, 2 tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kaki, sudah selesai. Tinggal apa? Memakai khuf. Khuf pertama sudah dipakai. Ketika dia hendak memakai khuf kedua, angin ribut itu keluar. Angin yang tak diundang itu keluar gitu dari belakang. Sedangkan kakinya ini belum nyampe ke telapak khufnya itu. Maka ini menjadikan dia
harus mengulang wuduknya dulu baru memakai kembali khufnya. Kenapa? Karena belum sempurna memasangnya itu. Bisa dipahami kan? Jadi tahan-tahanlah dulu kan. Ketika mau masang khuf kedua, aduh sudah mau keluar ini, tahan aja dulu. Duduk seperti duduknya orang yang tetap apa itu? Ya, memakin sehingga apa? Maaf cakapnya, sehingga lubang dubur itu tertutupi. Syarat kedua supaya diperbolehkan untuk memakai khuf, ayyakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain. Kedua khuf tersebut harus menutupi tempat basuhan fardu dari dua kaki, dari dua telapak kaki, dari dua telapak kaki, dari dua telapak kaki. Ketika kita membasuh kaki waktu berwudu, itu mana batasan kaki yang wajib kita basuh? Waktu kemarin waktu kita mengkaji rukun-rukun wudu, apa itu? Membasuh kaki sampai mata kaki. Maka khuf yang kita pakai harus menutupi batasan yang seperti ini. Tidak bisa kita memakai khuf seperti sandal. Sandal kan tidak menutupi matahari kaki. Atau sepatu yang kalian pakai seperti sepatu sneaker itu kan, sepatu ya untuk jalan-jalan. Itu kan dia hanya sampai di bawah matahari kaki kan. Maka itu tidak bisa. Jadi apa catatannya? Khuf yang kita pakai itu harus menutupi tempat basuhan fardu pada dua telapak kaki. Ketika kita membasuh kaki, mana batasan kaki ketika wudu? Sampai matahari kaki. Maka khuf yang kita pakai haruslah dia menutupi telapak kaki sekaligus apa? Matahari kaki. Jadi tidak sah dengan apa? Makanya dia katakan apa? Maka tidak sah memakai khuf yang bentuknya seperti sendal, yang tidak menutupi matahari kaki. Menutupi di sini Ustadz, misalkan ada yang bertanyakan, menutupi di sini Ustadz, apakah dia menutupi warna kulit atau hanya menutupi menghalangi sampainya air ke situ? Yang dimaksud dengan menutupi telapak kaki sampai dengan matahari kaki, itu menutupinya adalah menutupinya dari sampainya air ke telapak kaki ataupun ke tumit kaki. Ini tumit namanya kan, matahari kaki itu. Walaupun dia tembus pandang, ada misalkan khuf yang warna mika, tahu kan mika? Mika yang putih itu, yang tembus pandang itu. Ada khuf seperti itu dibuat daripada mika, tembus nampak warna kulit kaki kita. Boleh tidak dipergunakan itu sebagai khuf? Boleh, selama dia menutupi apa? Telapak kaki dan matahari kaki. Paham kan? Itu dia yang dimaksud dengan menutupi di sini. Tidak harus menutupi warna kulit. Ya kalau bagi perempuan pastilah harus menutupi warna kulit, karena kan aurat itu. Tapi ini yang saya maksud untuk laki-laki. Dan tertutupi dari bawah dan dari samping, bukan dari atas. Kalau dari atas kayak mana kita masukinnya? Kayak mana kita masukin kaki kalau tertutup dari atas? Makanya wajib tertutupi. Maksudnya tertutupi di sini tidak bisa dialiri air. Ketika kita siramkan, dia tidak masuk air. Bisa dipahami kan? Karena tujuan khuf ini untuk menghangatkan kaki. Kalau seandainya misalkan, makanya nanti syarat ketiga itu harus bisa dibawa dalam perjalanan. Kalau misalkan kita pakai khuf dan kita dalam perjalanan, khufnya tak rusak, kuat dia. Bukan seperti plastik-plastik biasa, plastik kresek. Itu kan plastik kresek, kita jalan dari sini ke Pasar Baru itu sudah bolong-bolong itu plastiknya. Enggak pakai apa-apa, cuma pakai plastik kan. Itu enggak bisa. Jadi khufnya itu syarat ketiga itu ayyakuna qawiyain. Itu dia itu harus kuat.
Maksudnya apa? Bisa dibawa dalam perjalanan musafir. Makanya dikatakan wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Apa artinya? Kedua khuf tersebut memungkinkan dibawa untuk berjalan ketika musafir yang berulang-ulang. Maksudnya apa? Tahanlah dia, kuatlah dia maksudnya. Khufnya itu harus kuat. Khufnya itu harus kuat. Tak bisa khuf yang seperti yang saya bilang tadi, baru diinjakkan ke tanah, udah bolong dia. Tidak bisa seperti itu. Jadi dia itu harus kuat dibawa untuk perjalanan. Maksudnya dipakai dia, bukan cuma dibawa aja di tas. Oh ini kuat ini. Plastik pun kalau dibawa di tas kuat itu sampai tahun depan. Maksudnya dibawa perjalanan itu dipakai, dia dipakai. Ketika selama perjalanan itu kita pakai dia tak bolong, dia tak rusak, dan dia kuat dan sebagainya. Maka itulah menjadi syarat ketiga supaya boleh memakai khuf. Bisa dipahami kan? Baru sekarang yang kita bahas itu terkadang saya lihat ya, dan pengalaman saya, ketika kita berada di cuaca dingin seperti kami kemarin waktu di Libanon itu, ada beberapa hari di dalam musim dingin itu sangat bersangatan dinginnya. Jadi ketika kita memakai satu khuf itu tak cukup, rasa dingin itu tetap masuk ke dalam kaki. Jadi kita apa? Kita memakai dua khuf. Lalu khuf manakah yang harus dibasuh? Khuf manakah yang harus diusap? Apakah khuf yang pertama atau khuf yang kedua? Maka ini yang kita bahas. Jikalau seandainya kita memakai dua khuf karena bersangatan dinginnya, berarti seperti ini ya. Ini khuf pertama, ini khuf kedua. Jikalau seandainya khuf yang atas, berarti khuf yang kedua. Khuf yang atas yang layak untuk disapu, tidak yang bawah, berarti khuf yang kedua, berarti kan? Khuf yang pertama masuk itu. Tidak yang bawah, maka sah basuhan yang atas. Jikalau seandainya yang bawah yang layak untuk dibasuh, jikalau seandainya yang bawah yang layak untuk dibasuh, lalu dia bukan dibasuh, disapu karena kita khufkan. Kalau seandainya yang bawah yang layak untuk disapu, lalu dia menyapu yang bawah, maka sapuannya dianggap sah. Berarti sudah ada dua kan? Yang pertama tadi, kalau yang atas yang layak disapu, lalu dia menyapu yang bagian atas, maka itu dianggap sah. Dan kalau seandainya yang bawah yang layak disapu, lalu dia menyapu yang bawah, maka itu dianggap sah. Dua gambaran ini mudahnya itu. Misalkan ini kaki, inilah kaki. Misalkan ini kaki. Dimasukkan setelah dia kamalut thaharah, setelah dia sempurna bersucinya, dia memakai khuf pertama. Setelah dia memakai khuf pertama, rupanya tidak aman daripada rasa dingin. Limadza li syiddatil barad, karena bersangatan dinginnya. Lalu dia memakai khuf kedua. Dan khuf kedua berarti inilah yang di atas kan? Khuf kedua ini yang di atas. Khuf kedua ini layak untuk disapu. Kenapa? Karena dia kuat dan sebagainya, menutupi dan syarat-syaratnya itu terpenuhi. Maka dibasuhlah yang khuf yang di atas ini. Dia sapulah khuf yang di atas ini. Sah tidak sapuannya dia itu? Sah. Kenapa? Karena memang yang di atas inilah yang layak untuk disapu. Kalau seandainya misalkan dia memakai khuf, ini kaki misalkan, kita kembali ke permasalahan pertama. Ini kaki. Dia memakai khuf pertama. Ini khuf yang layak untuk dibasuh. Tapi tetap apa? Tetap dia menemukan rasa dingin.
Lalu dia menemukan khuf yang sudah agak koyak-koyak sedikit. Dia pakai di khuf kedua, berarti ini di atas. Tapi yang dia sapu tadi di mana? Khuf yang pertama itu, yang di bawah itu. Bukan khuf yang kedua yang dia sapu, tapi khuf yang pertama yang di bawah itu. Sah tidak sapuannya? Sah. Kenapa? Karena yang dia sapu yang memang layak untuk disapu. Jadi buka manilo kenapa? Dibuka jolo khuf napa duai, disapu, lalu dipasangkan kembali khuf yang kedua yang sudah tidak layak untuk disapu kembali, hanya untuk menolakkan hawa dingin saja. Ini kan mudah gambarannya, tak perlu pun digambar-gambar. Yang agak sulit itu nanti di permasalahan ketiga. Gambaran ketiga bagaimana? Gambaran ketiga bagaimana? Dia menyapu khuf yang tidak layak. Ditulis, dia menyapu khuf yang tidak layak untuk disapu. Dia menyapu khuf yang tidak layak untuk disapu, berarti dia di atas khufnya ini. Akan tetapi wasalal balal, apa itu bahasa Arabnya wasalal balal? Sampailah basuhan tersebut atau airnya, air dari sapuan tersebut, bukan air basuhan ya, air dari sapuan tersebut ke khuf yang di bawah, yang dialah yang layak untuk disapu. Maka sapuannya dianggap sah. Gambarannya seperti ini. Ini kaki. Lalu dia memakai khuf. Khuf yang pertama ini yang dipakai adalah khuf yang layak untuk dipakai atau dibasuh. Disapu. Kenapa dibasuh aja ini? Sapu. Disapu. Lalu karena masih ada hawa dingin yang masuk ke kaki, dia memakai khuf yang kedua. Yang khuf kedua ini tidak layak untuk disapu. Tapi bagaimana caranya untuk menyapu khuf itu? Dia tetap menyapu bagian khuf, dia tetap menyapu khuf yang tak layak itu. Akan tetapi disebabkan karena sapuannya ini, air yang dia sapukan tadi itu merembes ke bawah, nyampai ke khuf yang pertama. Maka itu dianggap sapuan yang sah. Bisa dipahami kan? Sah jika dia bermaksud menyapu khuf yang bawah. Harus ada niat ya. Walaupun dia basuh yang atas, tapi nanti kan ini sampai nih balalnya itu, basahnya itu, airnya itu akan sampai ke khuf yang di bawah. Jadi saya bermaksud menyapu bagian bawah. Ingkos adalah asfal. Tidak jikalau dia bermaksud menyapu yang di atas saja. Bisa dipahami kan? Berarti yang atas tadi kan tidak layak untuk disapu. Tapi dia bermaksud apa? Menyapu bagian atas saja, tidak menyapu bagian bawah. Maka itu sapuannya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena yang bagian atas itu khufnya tidak layak untuk disapu. Bisa dipahami. Walaupun airnya merembes nyampe ke bawah, tergantung kepada niat kita. Sebetulnya ada juga pendapat-pendapat gini begitu, tapi tak usah terlalu banyak.